Halo, berjumpa lagi dengan saya Ibu Angela pada video ringkasan materi pertemuan 3, bagian kedua. Nah, saya akan lanjutkan dengan pembahasan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim, kapan kita menggunakannya atau bagaimana penggunaannya? Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan jabatan. Misalnya saja, contohnya, saya ingin menyingkat nama saya. Angela, berarti Angela B.P.S. BPS-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, nama jabatan juga seperti itu, sapaan, dan gelar. Lalu singkatan atas huruf awal setiap nama kelembagaan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, dan dokumen resmi. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan juga, MPR, DPR, itu menggunakan huruf kapital dan diambil huruf awalnya saja. Organisasi, PKK, itu juga huruf kapital, diambil huruf awalnya saja. Dokumen resmi NPWP, SIM, KTP juga sama. Yang ketiga, singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik dan ditulis huruf kecil. Contohnya adalah kata DLL dan lain-lain. Itu huruf kecil semua dan diikuti tanda titik. DST dan seterusnya, huruf kecil semua diikuti tanda titik. Singkatan 2 huruf yang lazim ditulis huruf kecil dan diikuti tanda titik. Contohnya adalah 2 huruf yang lazim yang sering diketahui adalah huruf A titik N yang mengindikasikan makna atas nama. Lalu S titik D sampai dengan. Nah, itu ditulis dengan huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik. Yang kelima, akronim nama diri atau nama institusi yang terdiri huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Jadi ketika akronim itu adalah akronim sebuah lembaga yang diambil dari huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, ABRI, ABRI ditulis besar semua. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu kata lain adalah BIN, BIN, Badan Intelijen Negara, itu ditulis kapital tanpa titik. Bagaimana dengan gabungan dari suku katanya? Ya, ini agak beda. Jadi bukan dari setiap huruf awal, tetapi gabungan suku kata. Contohnya adalah Bulog. Bulog ya, Badan Urusan Logistik. Nah, ini tidak diambil dari huruf awal setiap kata, tapi dari suku kata. Maka penulisannya adalah huruf kapital di awal kata saja. Ya, lalu ada kata Bapenas. Bapenas B-nya yang besar B-nya saja. Gitu. Nomor 7, akronim bukan nama diri atau bukan nama institusi berupa gabungan huruf awal dan suku kata ditulis huruf kecil semua. Contohnya adalah IPTEK. IPTEK IPTEK itu bukan nama institusi atau bukan nama sebuah lembaga, jadi ditulis kecil semua. Pemilu, ya, pemilu juga bukan nama institusi, jadi ditulis kecil semua. Nah, selanjutnya adalah penulisan angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Ya, jadi ketika kalian menulis angka 1 sampai 20 itu ditulis dengan huruf karena bisa ditulis dengan 1 atau 2 kata. Ya, 1, 2, 3, 12, 13. Nah, itu ditulis dengan huruf. Kecuali jika kalian ingin memakainya secara berurutan seperti dalam perincian. Ya, jadi ketika ingin memperinci, kalian bisa menuliskan dengan angka. Lalu, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi misalnya 15 peserta sudah memasuki ruangan rapat. Nah, di awal kalimat ini ditulis dengan huruf, jangan dengan angka. Atau misalnya 1000 peserta sudah memasuki ruang aula. Itu ditulis juga dengan huruf. Tetapi apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya 972, itu kan 3 kata.
Jadi harus dirubah. Posisinya harus ada di tengah. Misalnya saja, ruang aula sudah dipenuhi oleh 972 peserta. Ditulis dengan huruf, tetapi posisinya harus di tengah kalimat. Selanjutnya, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai uang. Jadi untuk menyatakan hal-hal tersebut boleh memakai angka. Angka dipakai untuk menomori alamat, jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Jadi untuk menomori sesuatu boleh menggunakan angka. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Jadi digunakan tanda hubung. Ya. Nah, ini adalah yang terakhir mengenai tanda baca. Seperti yang kita tahu, tanda baca itu ada titik, ada koma, titik dua, dan tanda hubung. Saya akan mulai dengan pembahasan mengenai penggunaan titik. Titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Jadi setiap kali ada pernyataan kalimat utuh, diakhiri dengan titik. Lalu digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Jadi ketika kalian menulis tugas akhir besok, ketika ada suatu huruf atau angka, misalnya bab 1, atau huruf atau Romawi 1, rumusan masalah, misalnya begitu, sesudah Romawi 1 diberi tanda titik. Lalu titik koma, ya. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Nah, jadi artinya adalah ketika kalian ingin memberikan contoh, tetapi bukan dalam bentuk kata per kata, tetapi dalam bentuk klausa yang agak panjang, itu menggunakan titik koma. Contohnya saja, pemerintah Indonesia sudah berhasil meningkatkan perekonomian bangsa, titik koma, mencerdaskan kehidupan masyarakat, titik koma, menurunkan angka kemiskinan, titik koma, dan lain-lain. Jadi contoh perinciannya ini tidak hanya dalam bentuk kata pendek-pendek, tetapi klausa yang cukup panjang, pakai titik koma. Lalu bagaimana dengan titik dua? Titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya adalah ada suatu kata utuh yang sudah jadi, tetapi ingin diperjelas lagi. Misalnya, ibu sudah membeli beberapa perabot rumah tangga. Sebetulnya titik saja sudah bisa ini, tetapi ingin diperinci lagi. Maka diberi kata titik dua. Ibu sudah membeli beberapa perabot rumah tangga, titik dua, wajan, panci, piring, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti itu. Lalu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Jadi kalau terpenggal oleh baris, diikuti tanda hubung. Nah, yang terakhir adalah koma. Koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, kalau koma ini dipakai untuk pemerincian yang berupa kata-kata saja, bukan klausa yang panjang. Lalu dipakai sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, sedangkan, ya, dan juga dipakai dalam kalimat majemuk setara. Nah, itu pakai tanda koma. Lalu dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, jika hari ini hujan, saya tidak akan masuk kuliah. Jika hari ini hujan, saya tidak akan masuk kuliah. Jadi anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Selanjutnya, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti, contohnya, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Kata-kata ini biasanya dipakai di awal kalimat, maka dari itu diikuti dengan tanda koma. Ya, sekian dari saya dan terima kasih.